Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rizky Ananda, Borusagala dari Pendidikan Tata Rias kelas C, ingin mempresentasikan esai bab 5 yang berjudul Hak Asasi Manusia. Konsep warga negara mengacu pada individu yang diakui sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut. Terdapat beberapa elemen utama dalam konsep warga negara. Yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Yang ketiga, partisipasi dalam proses demokratis. Yang keempat, pengakuan identitas dan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, pelindungan dan pelayanan. Konsep warga negara memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antara individu dengan negara serta dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan demokrasi dalam suatu masyarakat. Asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan merujuk pada prinsip-prinsip atau landasan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara dalam konteks kewarganegaraan. Beberapa asas kewarganegaraan yang umum diakui antara lain ada asas jus soli, merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang memperoleh kewarganegaraan dari negara di mana dia lahir. Dengan kata lain, seseorang dianggap sebagai warga negara suatu negara jika dia lahir di wilayah negara tersebut, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya. Yang kedua, asas jus sanguinis, merupakan asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan diturunkan secara turun-temurun melalui darah atau keturunan. Yang ketiga, asas naturalisasi, merupakan asas yang mengatur proses pemberian kewarganegaraan kepada individu yang tidak memenuhi syarat jus soli atau jus sanguinis, namun memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara, seperti masa tinggal, pengabdian, atau tes kewarganegaraan. Yang keempat, asas dui kewarganegaraan merupakan asas yang mengakui kemungkinan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda dari dua negara atau lebih. Yang terakhir, asas kesejahteraan umum merupakan asas yang mengharuskan individu yang mengajukan permohonan kewarganegaraan atau yang memperoleh kewarganegaraan untuk mematuhi aturan hukum, nilai-nilai, dan kewajiban-kewajiban negara yang diatur dalam konstitusi dan peraturan-peraturan yang berlaku. 3. Konsep dasar hak asasi manusia. Konsep dasar HAM mencakup prinsip-prinsip utama yang menjamin hak-hak fundamental individu tanpa diskriminasi, penindasan, atau pengabaian oleh pemerintah atau entitas lainnya. Beberapa konsep dasar HAM yang umum diakui antara lain, yang pertama, universalitas. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya setiap individu dilahirkan dengan hak-hak yang sama, tidak peduli apapun ras, agama, jenis kelamin, atau status sosialnya. Kedua, tidak bisa dicabut atau ditiadakan. Yang ketiga, tidak diskriminatif. 4. Hak-hak esensial. 5. Pemerintah tanggung jawab melindungi dan memajukan. Yang terakhir, keterkaitan dan interdependensi. Contohnya, tanpa kebebasan berpendapat, sulit bagi individu untuk memperjuangkan hak-hak lainnya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa prinsip HAM yang utama meliputi non-diskriminasi, kebebasan dan hak asasi pribadi, hak atas kehidupan dan keamanan, keadilan dan kepastian hukum, partisipasi dan keterlibatan, kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan yang terakhir kepastian hukum dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip HAM ini menjadi pedoman untuk pembentukan kebijakan, undang-undang, dan tindakan pemerintah serta masyarakat dalam memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional. Demikian presentasi yang sudah saya paparkan. Bila ada pertanyaan, boleh diletakkan di kolom komentar. Terima kasih.